Mengapa banyak orang yang berdoa memohon kepada Allah tetapi tak kunjung dikabulkan, sehingga tidak sedikit di antara kita bertanya-tanya, apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Sebab salah satu dalam firman-Nya, Dia akan mengabulkan segala apa yang kita minta. Kemudian apa yang menghalangi doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin rahimakumullah. Marilah di kesempatan Jumat siang hari ini, di hari yang penuh keberkahan dan mustajabah ini, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pedoman hidup yang akan mengantarkan kita meraih kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdoa merupakan salah satu amaliyah yang setiap hari dilakukan, minimal setelah melaksanakan sholat fardu. Doa menjadi salah satu cara pendekatan diri makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Doa menjadi salah satu cara pendekatan diri makhluk dan menjadikan hati lebih tenang. Selain itu, doa adalah bagian dari inti ibadah atau mukhul ibadah. Karena hati seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seyogianya dipenuhi kesadaran bahwa tidak ada lagi tempat berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah esensi tauhid dan inti dari keikhlasan. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dijawab atau dikabulkannya. Tetapi masalah waktunya hanya Allah yang akan menentukan. Sebagaimana
firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Namun realitanya, mengapa banyak orang yang berdoa memohon kepada Allah tetapi tak kunjung dikabulkan, sehingga tidak sedikit di antara kita bertanya-tanya, apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Sebab salah satu dalam firman-Nya, Dia akan mengabulkan segala apa yang kita minta. Kemudian apa yang menghalangi doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya kita bisa bermuhasabah melalui kisah yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan riwayat Muslim, Rasulullah mengisahkan bahwasannya, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara asa akbar." Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Yamuddu yadaihi ilas samai, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berseru, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kemudian kata Nabi, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita mau merenungkan kisah tersebut, betapa lelaki yang diceritakan Rasulullah sebenarnya sudah sangat memenuhi 4 kriteria dikabulkannya doa, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh, baju yang kusut dan kondisi yang lelah, serta menengadahkan kedua tangannya ke langit dan bersungguh-sungguh berharap pada Allah dengan mengucapkan ya Rabbi berulang-ulang. Namun ternyata hal itu belum cukup untuk menjadikan doanya dikabulkan. Maka hadis ini memberi isyarat yang sangat jelas bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, yaitu mengonsumsi sesuatu yang haram berupa makanan, minuman, atau bahkan pakaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini senada dengan yang diberitakan Allah kepada orang-orang yang beriman agar mengonsumsi yang halal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada hal lain yang menyebabkan hajat kebaikan kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian indahnya syariat Islam. Islam mendorong umatnya
untuk senantiasa mengonsumsi yang baik dan meninggalkan yang haram, serta menginfakkan sebagian harta agar hajatnya terkabul. Hal itu sekaligus menjadi syarat penting terkabulnya doa dan diterimanya amal ibadah kita. Dengan kata lain, barang siapa yang menghendaki doanya dikabulkan, maka harus memperhatikan sisi kehalalan, baik makanan, minuman, pakaiannya maupun harta yang diinfakkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar mendapatkan rezeki yang halal dan juga baik, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah adalah zat yang maha baik dan tidak menerima apapun kecuali hanya yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك ارحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.